Sejarah berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha di Indonesia mengalami masa kejayaan antara abad ke-7 sampai 12 Masehi. Setelah memasuki abad ke-10 sampai abad ke-12, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha di Indonesia mulai mengalami kemunduran secara umum. Faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sebagai berikut: terdesaknya kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan-kerajaan besar, tidak ada pengandaran pemimpin sehingga tidak ada pemimpin pengganti yang setara dengan pendahulunya, munculnya perang saudara yang melemahkan kerajaan, kemudian ekonomi, perdagangan negara tersiarnya agama Islam yang mendesak agama Hindu-Buddha. Walaupun kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha telah runtuh, tetapi tradisinya masih hidup di Nusantara. Berikut ulasan mengenai faktor-faktor penyebab runtuhnya 3 kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha. Sebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mundur sejak abad ke-10 disebabkan oleh faktor-faktor berikut: perubahan keadaan alam di sekitar Palembang, Sungai Musi, Ogan, Komering, dan sejumlah anak sungai lainnya membawa lumpur yang diendapkan di sekitar Palembang sehingga posisinya menjauh dari laut dan perahu sulit merapat. Letak Palembang yang makin jauh dari laut menyebabkan daerah itu kurang strategis lagi kedudukannya sebagai pusat perdagangan nasional maupun internasional. Sementara itu terbukanya selat berhala antara Pulau Bangka dan Kepulauan Singkep dapat meningkatkan jalur perdagangan internasional sehingga Jambi lebih strategis daripada Palembang. Dalam bidang politik, Sriwijaya hanya memiliki angkatan laut yang diandalkan. Setelah kekuasaan di Jawa Timur berkembang pada masa Airlangga, Sriwijaya terpaksa mengakui Jawa Timur sebagai pemegang hegemoni di Indonesia bagian timur dan Sriwijaya di bagian barat. Adanya serangan militer atas Sriwijaya yang pertama dilakukan oleh Teguh Dharmawangsa terhadap wilayah selatan Sriwijaya 1992 hingga menyebabkan utusan yang dikirim ke Cina tidak berani kembali. Serangan kedua dilakukan oleh Kolomandala atas Semenanjung Malaya pada tahun 1017 kemudian atau pusat Sriwijaya pada tahun 1023 dan 1030. Dalam serangan ini Raja Sriwijaya ditekan dan dibawa ke India. Ketika usaha penyerangan terhadap Sriwijaya namun baru sebatas usaha pengurus Sriwijaya dengan pendudukan atas Sriwijaya Melayu. Akhir dari kerajaan Sriwijaya penduduk oleh Majapahit dalam usaha menciptakan kesatuan Nusantara 1377. Runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Peranan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mundur ketika pusat kekuasaannya pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ada beberapa pendapat mengenai pemindahan pusat kerajaan ini. Pendapat lama mengatakan bahwa pemindahan pusat kerajaan ini sehubungan dengan adanya bencana alam berupa banjir ataupun gunung meletus atau adanya wabah penyakit. Namun pendapat ini tidak dapat dibuktikan sebagai tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah. Pendapat yang menyebutkan bahwa rakyat menyingkir ke Jawa Timur akibat adanya paksaan terhadap para penganut Hindu untuk membangun candi Buddha. Pendapat baru menyebutkan 2 faktor berikut: keadaan alam bumi Mataram yang tertutup secara alamiah berakibat negara ini sulit berkembang, sementara keadaan alam Jawa Timur lebih terbuka untuk perdagangan luar. Tidak ada pegunungan atau gunung yang merintangi, bahkan didukung adanya sungai Bengawan Solo dan Berantas yang melancarkan lalu lintas dari pendalaman ke pantai. Apalagi alam Jawa Timur belum banyak diusahakan sehingga tanahnya lebih disubur dibandingkan dengan tanah di Jawa Tengah. Dari segi politik dan kebutuhan untuk mewaspadai ancaman Sriwijaya, terutama kerajaan Sriwijaya pada saat ini dikuasai dinasti Sindelar. Sebagai antisipasi pusat kerajaan perlu dijauhkan dari tekanan Sriwijaya. Jika Sriwijaya sungguh-sungguh menyerang dan pertahanan ke-10 Empuk Sindok dapat mematahkan, tetapi serangan Sriwijaya berikutnya dibantu Raja Wurawari pada tahun 1017 menghancurkan Mataram yang saat itu dipimpin Dharmawangsa. Kerajaan Mataram kedua berdiri kembali di Jawa Tengah pada abad ke-16. Kali ini telah beragama Islam. Sebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemunduran Majapahit berawal sejak wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364. Hayam Wuruk tidak dapat memperoleh ganting secakap Gajah Mada. Jabatan-jabatan yang dipegang Gajah Mada semasa hidupnya, Gajah Mada memegang itu banyak jabatan diberikan kepada 3 orang setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Majapahit benar-benar mengalami kemunduran. Beberapa faktor penyebab kemunduran Majapahit sebagai berikut: tidak ada lagi tokoh di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal. Struktur pemerintahan Majapahit mirip dengan sistem negara serikat pada masa modern dan banyakkan kebangsaan yang diberikan kepada daerah, mudahkan wilayah-wilayah jajahan untuk melepaskan
Begitu diketahui bahwa di pusat pemerintahan sedang kosong terjadinya perang saudara, diantaranya yang terkena adalah perang-perang 1401 dan 1406 yang dilakukan oleh Bre Wirabumi melawan pusat kerajaan Majapahit. Bre Wirabumi diberi kekuasaan di wilayah Belambangun, namun berambisi untuk menjadi Raja Majapahit. Dalam cerita rakyat, Bre Wirabumi dikenal sebagai Minajangka yang dilakukan oleh Raden Gajah Mada. Dan selain perang saudara, jadi juga usaha memisahkan diri yang dilakukan Jenderal dari Kediri. Pasukan agama Islam sejak zaman kerajaan Kediri di Jawa Timur menimbulkan kekuatan baru yang menentang kekuasaan Majapahit. Banyak bupati di wilayah pantai yang memasuki Islam karena kepentingan dagang dan berbalik melawan Majapahit.